Baik, terima kasih. Shalom. Shalom, Pak. Malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Luar biasa. Ya. Sehat juga. Luar biasa. Puji Tuhan, malam hari ini saya pertama kali hadir di dalam persekutuan doa Santo Mikael Palopo. Semula saya kurang tahu di mana Palopo, saya pikir di Sulawesi Tengah, ternyata masih di Sulawesi Selatan. Baik, karena saya pertama kali, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi udah disebut namanya Endi Raharja. Nama lengkap saya Andreas Endi Raharja. Saya tinggal di Paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya dikaruniai Tuhan, seorang istri, 3 orang anak, 2 orang menantu, 1 calon menantu, dan 2 orang cucu. Saya tergabung di dalam Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Gloria. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kuatkan Hatimu, Berdirilah, Ia Memanggil Engkau. Saya mengambil bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Tresia bisa dibacakan? Ada yang bawa kitab suci bisa tolong bacakan. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Silahkan. Oke, saya bacakan ya Pak. Oke. Injil dari Markus 10 pasal 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita baca, yang kita dengarkan tadi, menceritakan tentang seorang pengemis, ya, bernama Bartimeus. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering juga mendengar bacaan dari perikop ini, ya, kisah tentang Bartimeus ini. Ya, kita tahu Bartimeus artinya anak Pak Timeus. Ya. Bartimeus dia buta sejak lahir, buta, sehingga yang dapat dia lakukan hanyalah duduk di pinggir jalan, mengharapkan orang memberi dia uang sebagai sedekah. Ya. Ketika orang lewat di hadapannya, di depannya, satu-satu yang dia dapat lakukan adalah meminta-minta. Jadi ini adalah cara hidup Bartimeus. Karena ia tidak memiliki pekerjaan yang lain. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan yang lain karena matanya buta. Dan telah bertahun-tahun Bartimeus yang buta ini melakukan hal yang sama hari demi hari. Meminta-minta uang. Barangkali dia udah jadi
seperti seorang pengemis yang profesional, ya, yang punya cara bagaimana untuk meluluhkan hati orang, ya, agar orang mau memiliki belas kasihan, mau memberi sedekah sedikit uang kepadanya. Namun demikian, meskipun mungkin ia memiliki penghasilan yang cukup besar, ya, kalau di Jakarta, ya, teman-teman di Bogor juga barangkali sama, ya. Kalau pengemis di Jakarta, di Bogor, kadang-kadang mereka punya penghasilan yang lumayan besar, ya. Bahkan pernah di dalam berita ada pengemis yang punya kendaraan, punya mobil gitu ya. Nah, mungkin juga Bartimius punya penghasilan yang lumayan. Namun dia tidak merasa sejahtera. Dia tidak merasa damai dengan profesinya ini. Maka kita bisa bayangkan, ya, bagaimana si Bartimius ini menginginkan suatu perubahan dalam hidupnya. Dia ingin memiliki hidup yang lebih baik, ya, yang bisa mesejahterakan hidupnya, ya, yang membuat hidupnya menjadi seperti orang-orang yang lain, ya. Ya. Sampai pada suatu hari dia mendengar ada suara orang-orang yang ribut di sekitarnya, dan rupanya keributan ini tidak seperti keributan biasanya. Karena ada orang yang berlari-lari, berteriak-teriak. Maka Bartimius yang buta ini bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret akan lewat di situ. Dan seketika itu juga timbul dalam hatinya suatu pengharapan. Ya. Dia merasa dengan datangnya Yesus ke kotanya akan membuat mujizat, akan membuat suatu perubahan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena Bartimius yang buta ini, ya, meskipun dia buta, tapi rupanya dia mengenal siapa Yesus itu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, perikop ini ditulis setelah Yesus menyampaikan bahwa penderitaannya, bahwa ia akan menderita. Ya. Yesus menceritakan penderitaannya. Sudah tiga kali Yesus menceritakan, menyampaikan kepada murid-muridnya akan penderitaan yang akan dia alami. Berarti ini adalah, kalau kita lihat konteksnya, pada saat Yesus sudah hampir menuntaskan tugasnya. Mungkin sudah tahun ketiga, ya, Yesus berkarya di dunia ini. Sehingga Bartimius yang buta ini mungkin juga sudah mendengar akan pengajaran-pengajaran yang pernah disampaikan oleh Yesus. Mungkin tidak mendengar secara langsung, ya, mungkin juga lewat orang-orang yang menceritakan. Ya. Dia mungkin sudah pernah mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu telah banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mencelikan mata orang yang buta, membuat orang yang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang yang mati dapat bangkit kembali. Maka ketika mendengar Yesus dari Nazaret datang ke kotanya, ia merasa sekali lagi ada harapan yang besar dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya membaca di perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya, di sana penginjil Markus menempatkan kisah ini setelah peristiwa bagaimana para murid saling berebut tempat di sebelah kanan dan kiri Yesus. Setelah Yesus menyampaikan penderitaannya, ya, bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ya, setelah perikop itu, justru para murid berebut siapa yang nanti duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Dan murid-murid yang lain juga menjadi ribut
Ya, mereka marah kepada kedua orang ini, ya, kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa mereka marah? Karena sebetulnya mereka juga kepingin memiliki kedudukan. Yang satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini, meskipun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mungkin lebih dari 3 tahun, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Meskipun mereka dapat melihat, mata mereka tidak buta, tapi mereka belum dapat melihat siapa Yesus sesungguhnya. Sebaliknya, Bartimeus, meskipun dia buta, tapi dia dapat melihat, ya, dengan mata hatinya siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Daud, bahwa dia adalah putra Allah yang datang ke dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian awal dari perikop tadi yang kita baca dikatakan, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, diiringi oleh murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Kita bisa bayangkan, ya, kerumunan orang, ya, seperti kalau saya nggak tahu di Palopo, ya, kalau di Jakarta, mungkin Bogor juga sama. Kalau mau lebaran, atau mau liburan panjang gitu ya, terminal itu biasanya penuh. Ini cerita kalau bukan masa pandemi. Orang penuh mau mudik lebaran. Maka ketika ada bis datang, mereka berbondong-bondong berusaha untuk naik ke bis. Kita bisa bayangkan seperti itu kira-kira ya. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih, orang banyak yang berbondong-bondong ini juga sama dengan para murid. Mungkin mereka hanya mengenal Yesus sebagai Yesus dari Nazaret, pembuat mujizat, penyembuh orang sakit, pengusir orang yang kerasukan setan. Barangkali itu Yesus di mata mereka. Mereka mungkin juga adalah orang yang sama yang ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem pada Minggu Palma, mereka berseru, Hosana putra Daud. Tetapi mereka, orang yang sama juga, yang 5 hari kemudian berteriak, salibkan dia. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak buta. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat, tapi mereka tidak sungguh mengenal, tidak sungguh-sungguh melihat siapa Yesus. Beda dengan Bartimeus, meskipun dia buta, meskipun secara fisik dia tidak dapat melihat, tetapi mata hatinya dapat melihat bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah anak Daud, dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan umat manusia dari kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya ketika ia merasa Yesus sudah dekat dengannya, ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus yang buta ini tidak peduli apakah Yesus mendengar teriakannya atau tidak. Apakah Yesus sudah dekat dengan dia atau Yesus masih jauh. Dia tidak dapat melihat. Ya. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, kitab suci mencatat banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun, ia berteriak semakin kencang. Ya, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bartimeus yang buta ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka ia tidak mau berhenti. Meskipun orang berusaha mencegahnya. Orang banyak yang menghentikannya untuk jangan teriak. Ya, diam kamu, jangan teriak. Tapi dia justru berteriak semakin kencang. Karena dia tahu. Dia sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Dia sungguh-sungguh membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan apa yang terjadi?
Ternyata usahanya berhasil. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus menghargai sikap Bartimeus yang tidak malu-malu, yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya. Ya. Maka ketika Yesus melihat kesungguhan hati Bartimeus, dan terlebih Yesus melihat ya, bahwa Bartimeus sungguh-sungguh mengenal, karena Bartimeus menyebut atau memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Maka Yesus menilai Bartimeus sungguh-sungguh mengenal bahwa dia adalah Mesias. Ya, karena Mesias datang dari keturunan Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil yang lain, ya, kita pernah barangkali Bapak Ibu juga pernah membaca kisah tentang seorang janda Siro-Fenisia yang anaknya kerasukan setan. Dan Yesus mengatakan tidak layak memberikan roti kepada anjing. Tapi ibu ini terus-menerus meminta kepada Yesus. Sampai akhirnya Yesus menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Maka itulah juga yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia tidak jemu-jemu meminta, ya, berteriak dan berteriak agar Yesus menolong mereka. Kemudian orang-orang yang tadinya menghentikan Bartimeus kemudian berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan apa yang dilakukan Bartimeus? Setelah itu, ia berdiri dan menanggalkan jubahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum berdiri mendapatkan Yesus, Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jubah yang biasa ia pakai bertahun-tahun untuk mengemis. Jubah itu adalah identitas Bartimeus sebagai seorang pengemis. Tetapi ketika ia berdiri mendapatkan Yesus, yang pertama yang dia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Ia menanggalkan identitas manusia lamanya sebagai pengemis. Karena ia ingin menjadi manusia baru. Lalu Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus menjawab kepada Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus berkata, Rabuni, ya, guruku, ya. Rabuni berasal dari kata rabi, ya, atau guru. Sedangkan Rabuni artinya guruku. Sama seperti ketika Maria Magdalena pertama kali menjumpai Yesus yang bangkit. Dia juga berkata, Rabuni, artinya guruku. Ya, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus menjawab, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata, pergilah, imanmu telah mencelikan matamu, atau imanmu telah menyembuhkan engkau. Tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara terkasih, kitab suci selanjutnya mencatat, pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Meskipun Yesus katakan pergilah, namun Bartimeus justru mengikuti Yesus. Dia tidak pergi, tapi dia mengikuti Yesus. Ya, ini tadi Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi Bartimeus disuruh pergi, dia tidak pergi, tapi justru dia mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, dari kisah Bartimeus ini, hal-hal apa yang dapat kita pelajari, terutama di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, kita semua sama-sama, ya, mengalami masa-masa yang cukup berat selama 18 bulan, ya, sudah lebih dari 18 bulan sejak bulan Maret tahun yang lalu kita berada dalam situasi yang
tidak menyenangkan. Kita harus hidup dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, harus jaga jarak, bahkan sempat beberapa bulan harus bekerja dari rumah. Ada begitu banyak usaha yang berhenti, ada begitu banyak orang yang terkena PHK, ya, banyak yang mengalami hidupnya menjadi sangat-sangat menderita. Ya. Di surat kabar, ya, di televisi, kita banyak melihat ada begitu banyak korban orang yang terpapar COVID-19. Ya. Ada yang bertahan, ada juga yang akhirnya meninggal dunia. Lalu akibat corona, ya, media menuliskan akibat corona rakyat makin menderita, makin sulit isi perut keluarga. Belum lagi bisnis yang semakin menurun. Saya pribadi pun mengalami hal yang sama, ya, bisnis menurun. Dan akibat COVID ini, ya, banyak juga orang yang menjadi, dalam tanda petik, menjadi buta karena pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekian lama ini. Meskipun saat ini pandeminya, ya, penularannya sudah semakin menurun, ya, puji Tuhan. Namun banyak orang juga yang masih buta, ya, yang masih belum dapat melihat masa depannya karena bisnisnya mengalami kehancuran. Dia tidak dapat melihat masa depannya. Bagaimana besok-besok? Karena sekarang bisnis semuanya lesu. Ya. Belum lagi mereka yang terkena PHK, tabungan sudah semakin menipis. Mereka tidak memiliki penghasilan. Ya. Mereka menjadi buta karena tidak bisa melihat apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, ya, atau barangkali juga minggu yang akan datang. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi. Dan banyak dari mereka juga tidak mengerti jalan keluar yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang seperti ini, kita pun seperti Bartimius, sangat membutuhkan Yesus untuk dapat menolong kita. Kita pun mungkin sama seperti Bartimius, sudah lelah, ya, dengan kehidupan yang seperti sekarang ini, dengan kehidupan yang kita alami saat ini, di dalam ketidakpastian, dalam hidup yang dipenuhi dengan kecemasan, atau dengan hidup yang mengandalkan bantuan orang lain. Maka seperti Bartimius yang buta, kita sangat membutuhkan adanya mujizat dalam kehidupan kita. Lalu hal berikut yang kita pelajari. Bartimius, meskipun dia buta, tapi mata hatinya dapat melihat bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Daud. Bartimius mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Meskipun dia buta, tapi dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Daud. Maka apakah kita juga mengenal siapa Yesus yang kita ikuti itu? Siapa Yesus bagi Anda? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan? Atau kita juga sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya, yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, namun belum sungguh-sungguh mengenal ketuhanan Yesus. Hanya mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan, pribadi yang dapat membuat orang buta melihat, yang dapat membuat orang lumpuh berjalan, seorang yang bisa membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Apakah hanya sebatas itu pengenalan kita akan Yesus? Tadi sebelum persekutuan doa dimulai, kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa pengurus PDKK Santo Mikael ini. Bagaimana sebelum mereka mengikuti seminar hidup dalam roh,
sebelum mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Hidup mereka atau kekristenan mereka, kekatolikan mereka hanya biasa-biasa saja. Hanya sebatas rutinitas pergi ke gereja. Mungkin juga belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi setelah mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, setelah menerima pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang berubah. Mereka semakin mengenal, semakin menghayati perayaan Ekaristi, semakin mengenal siapa Yesus, bahwa Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat. Maka saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk mengenal, ya, bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita perlu untuk sungguh-sungguh mengenal. Ya. Barangkali ada yang bertanya, apa sih Pak bedanya tahu dan mengenal? Saya boleh cerita sedikit ya. Membedakan antara tahu dan mengenal. Ada sebuah kisah cerita tentang seorang pemuda ya, yang datang ke sebuah kota kecil. Ini kejadiannya di luar negeri, ya di Eropa sana. Ketika dia turun di stasiun kereta api, ya ketika dia keluar di halaman stasiun, dia mengeluarkan biola. Lalu dia memainkan biola dengan lagu-lagu yang sangat merdu. Dan orang-orang yang lalu lalang di stasiun itu, ada yang menikmati permainan biolanya, ya, ada yang bertahan, ya, sampai 2 lagu, ya, ada yang juga bertahan sampai selesai. Lalu setelah itu mereka memberikan persembahan, ya, ada yang memberikan uang recehnya. Lalu setelah 2 jam bermain, dia terkumpul uang persembahan sekitar 70 euro, ya, atau kira-kira ya sekitar 1 juta gitu ya. Dan malam harinya, pemuda yang sama memainkan biola yang sama, yang dia mainkan di halaman stasiun, dengan lagu-lagu yang sama. Tapi bedanya, malam harinya dia mainkan di sebuah gedung konser yang begitu megah. Dan orang-orang yang mau menyaksikan permainan biolanya harus membayar antara 100 sampai 300 euro. Antara 1,7 sampai 5 juta kira-kira seperti itu. Biaya yang sangat mahal. Namun orang-orang itu bersedia membayar biaya uang konser yang mahal itu. Pertanyaan saya, mengapa mereka bersedia untuk membayar harga yang sangat mahal untuk biaya konsernya? Silakan Bapak Ibu menjawab. Ya. Anda boleh unmute atau Anda boleh tulis di chat. Mengapa orang-orang ini berani membayar dengan harga yang mahal? Karena tempatnya lebih bergengsi. Karena tempatnya lebih bergengsi. Ya. Yang lain? Karena dia mengenalnya sebagai pemusik yang terkenal. Iya, betul sekali, Bapak. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Pak Denny. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, betul sekali jawabannya ya. Karena mereka mengenal, ya. Mereka mengenal karena pemuda ini adalah kisah nyata. Pemuda ini bernama Paganini. Dan Paganini adalah seorang maestro, seorang yang sangat ahli bermain biola. Sehingga orang yang mengenalnya berani membayar mahal untuk menyaksikan permainan biola sang maestro. Sedangkan orang yang lalu lalang di stasiun, mereka adalah orang-orang yang hanya tahu bahwa pemuda ini adalah pemuda yang bisa main biola. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada banyak orang Katolik yang sama seperti orang yang lalu lalang di stasiun tadi. Mereka hanya tahu Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia adalah putra Maria. Ya. Bahwa dia adalah ayahnya adalah Yusuf, tukang kayu. Bahwa dia adalah
orang yang bisa membuat mujizat, ya, bisa menyembuhkan. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh mengenal ketuhanan Yesus? Maka sekali lagi, untuk dapat mengenal, kita perlu Roh Kudus. Karena hanya oleh Roh Kuduslah kita dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan. Maka bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum pernah mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, belum pernah menerima pencurahan Roh Kudus, meskipun saat baptis kita sudah menerima Roh Kudus, alamilah, ya, alamilah pencurahan Roh Kudus agar Anda dapat mengenal Yesus, ya, bukan hanya sebagai, ya, hanya mengenal, tapi Anda sungguh-sungguh tahu, ya, bukan hanya tahu, tapi Anda sungguh-sungguh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Putra Allah yang hidup, bahwa Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara, pribadi yang ingin menyelamatkan saudara, pribadi yang sungguh-sungguh ingin menolong saudara ketika saudara berseru kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Lalu yang ketiga yang kita pelajari dari perikop tadi, ya, kita perlu kerendahan hati untuk mohon belas kasihan dari Tuhan. Bartimeus tahu dirinya tidak layak untuk menerima belas kasih Tuhan. Ia tidak berusaha untuk langsung meminta untuk disembuhkan dari kebutaannya, meskipun ia sangat-sangat menginginkannya. Ia hanya berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Itulah yang dikatakan oleh Bartimeus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini, di masa-masa yang kurang baik ini, di masa-masa yang sulit ini, di saat saudara dan saya menjadi buta karena begitu banyak persoalan yang kita hadapi, di saat kita menjadi buta karena tidak bisa melihat masa depan kita, sementara mungkin tabungan kita sudah menipis, penghasilan kita tidak jelas, apakah kita berani dengan rendah hati dan berseru datang kepada Yesus untuk mengasihi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan Anda berpikir bahwa hal ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesulitan hanya dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya, atau orang-orang yang hidupnya sudah sangat mengenal Yesus, bebas dari kekhawatiran. Ternyata tidak seperti itu. Akhir bulan April yang lalu, kami pengajar evangelisasi, mengikuti retret nasional. Ya. Saat itu berkumpul sekitar 243 pengajar dari seluruh Indonesia. Dan ternyata dari sekian banyak pengajar itu, ada cukup banyak, ya, bahkan boleh dikatakan sangat banyak yang juga mengalami kekhawatiran, kecemasan, yang juga menjadi buta, tidak bisa melihat masa depan, ya, karena suaminya terkena PHK, ya, kemudian tidak ada penghasilan, mereka juga hidup penuh dengan kecemasan. Dan para pengajar yang biasa mengajarkan tentang iman ini, agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ternyata juga mengalami dalam tanda petik kebutaan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat melihat, kita harus datang kepada Yesus. Bukan meminta untuk dapat melihat masa depan kita. Bukan untuk dapat melihat bisnis apa yang harus saya lakukan, ya, atau kemana saya harus mencari penghasilan untuk menutupi segala kebutuhan hidup saya. Tapi hal pertama yang kita lakukan, kita perlu berteriak kepada Yesus. Tuhan, kasihanilah aku, berbelas kasihlah kepada aku. Seperti yang kita lakukan juga setiap kali kita datang dalam perayaan Ekaristi. Kita diajak untuk berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Itulah bentuk kerendahan hati kita. Ketika kita datang kepada Yesus, kita mohon Tuhan untuk mengasihi kita, berbelas kasih kepada kita. Karena setiap kali Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka dia akan melakukan mujizat. Ya. Contohnya ketika Yesus melihat anak seorang janda di Nain, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus membuat mujizat, membangkitkan pemuda itu. Demikian juga ketika selesai mengajar, melihat orang banyak yang mengikutinya sejak pagi sampai petang. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Dan Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan, sehingga cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita perlu berseru kepada Yesus. Ya. Kita katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan pertolonganmu. Bartimeus tidak tahu apakah teriakannya didengar atau tidak oleh Yesus. Dia tidak tahu posisi Yesus saat itu. Apakah masih jauh, apakah sudah dekat, karena matanya tidak dapat melihat. Tapi dia terus berteriak, meminta Yesus untuk mengasihinya, meminta Yesus untuk menolongnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, ya, ketika kita mengikuti misa atau persekutuan doa secara online apalagi, terkadang kita ragu. Kita tidak tahu apakah Yesus sungguh hadir atau tidak. Apakah Yesus sungguh mendengar doa saya atau tidak. Tetapi tetaplah berdoa dengan sepenuh hati. Katakan, Tuhan Yesus, kasihanilah aku, berbelas kasihlah kepadaku. Dan saya sungguh percaya, ya, ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, kita berteriak sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati, dan Yesus dapat melihat. Ya, Yesus dapat mendengar seruan kita. Ya. Tadi juga saya sempat sharingkan bahwa meskipun kita melakukan persekutuan doa secara online, meskipun kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online, kalau kita sungguh-sungguh mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar nonton, maka saya sungguh percaya mujizat terjadi. Sudah beberapa kali, ya, saya dan teman-teman melakukan doa pencurahan Roh Kudus melalui media Zoom ini. Dan ada banyak orang yang sama-sama mengalami jamahan Tuhan. Sama-sama mengalami sentuhan Tuhan. Seperti kalau seminar hidup dalam roh itu, pencurahan Roh Kudus itu dilakukan secara offline. Maka saudara yang terkasih, jangan ragu untuk datang dan berseru, bahkan berteriak kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh, dan jangan hanya sekedar menjadi penonton ketika Anda datang kepada Yesus. Kemudian, ketika Bartimeus berteriak-teriak, orang banyak itu menyuruhnya diam. Namun Bartimeus tetap berteriak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan orang menghentikan Anda. Jangan ada satu apapun yang menghentikan Anda datang atau berseru atau berteriak kepada Yesus. Bartimeus yang buta, dia tahu bahwa ia sangat membutuhkan Yesus. Ia sudah bosan dengan hidup yang begitu-begitu saja sebagai pengemis. Ia ingin mempunyai hidup yang baru. Maka ia tidak membiarkan orang banyak itu mencegahnya untuk datang kepada Yesus dan memperoleh kesembuhan dari Yesus. Bahkan ia berteriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang memohon pertolongan kepada Yesus, mungkin di sekitar juga ada banyak orang yang berkata, sudahlah,
Tidak usah berdoa. Ya. Untuk apa kamu berdoa? Kalau memang Tuhan mau tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi situasi sekarang ini kan memang sedang sulit. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Sudahlah, jalani aja kehidupan seperti biasa. Yang penting kan kamu masih bisa makan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan pernah hiraukan kata-kata orang atau komentar orang lain yang membuat saudara berhenti mengharap kepada Yesus. Sebab bukan mereka yang sedang membutuhkan Tuhan, tetapi diri Anda sendiri yang saat ini tengah membutuhkan Tuhan. Maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Bahkan dengan seruan yang lebih keras lagi. Seperti Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yesus berhenti dan memanggil Bartimius. Dan orang banyak yang semula menghentikan Bartimius berkata, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tema kita malam hari ini, kuatkan hatimu, berdirilah. Ya. Bangkitlah. Ya. Bartimius yang tidak malu untuk berteriak-teriak memanggil nama Yesus, akhirnya memperoleh hasil. Yesus berhenti dan memanggilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terkadang Yesus tidak langsung menjawab doa-doa kita. Ya. Kadang-kadang baru sekian tahun, ya, Tuhan seakan-akan menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Tetapi teruslah berdoa sampai Yesus berbicara dan memanggil kita. Kita juga perlu menguatkan hati karena kita tidak pernah tahu apa jawaban Yesus atas doa-doa kita. Ya. Tetapi tetaplah ya, kuatkan hati untuk menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Maka kuatkan hati. Ya. Kuatkan hati artinya kita teguh percaya. Tetap percaya. Meskipun jawabannya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tapi tetaplah percaya bahwa Dia memberi yang terbaik. Dan berdirilah. Artinya bangkitlah. Percayalah bahwa Tuhan akan melakukan mujizat untuk mengatasi persoalan kita. Jangan terus tertunduk dan hidup dalam keluhan-keluhan. Tetapi berdiri dan bangkitlah. Jangan menyerah atas keadaan saudara saat ini. Seperti Bartimius. Dia tidak menyerah. Ya. Selanjutnya, sebelum berdiri, Bartimius menanggalkan jubahnya. Bartimius meninggalkan cara hidup yang lama. Ia menanggalkan identitasnya ya, sebagai pengemis. Ia menanggalkan jubahnya. Jubah yang selalu menemaninya mengemis. Jubah yang membuatnya hangat saat kedinginan. Jubah yang juga merupakan identitasnya. Dengan penuh iman, Bartimius bangkit menanggalkan jubahnya. Ya, dia berdiri dan bangkit menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Bartimius berdiri, bangkit dan berdiri mendapatkan Yesus. Dengan menanggalkan jubahnya. Ini melambangkan bahwa ia sungguh-sungguh percaya. Ketika ia datang kepada Yesus, maka ia akan mengalami kesembuhan. Ia akan mengalami mujizat. Ia akan dapat melihat hidupnya akan berubah menjadi manusia yang baru. Ia tidak lagi menjadi pengemis. Maka ia tidak lagi membutuhkan jubahnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Anda datang kepada Yesus, sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Masalahnya, apakah kita berani menanggalkan jubah lama kita
manusia lama kita, cara hidup kita yang lama. Maaf, mungkin manusia lama kita adalah orang yang malas. Mungkin manusia lama kita adalah orang yang boros hidupnya. Atau orang yang suka mabuk-mabukan. Orang yang suka berjudi. Atau orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau melepaskan jubahnya. Tidak mau menanggalkan manusia lamanya. Keterikatannya. Masa lalunya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita harus belajar seperti Bartimius. Untuk datang kepada Yesus. Kita perlu menanggalkan jubah kita. Melepaskan kebiasaan lama kita. Manusia lama kita. Mungkin itu juga adalah sifat kita yang sering marah, mudah marah. Ya. Kebencian kita, dendam, kesumat kita. Kita perlu menanggalkan manusia lama kita untuk memperoleh mujizat dari Kristus. Dalam bacaan Injil yang lain, ya, dalam kisah tentang Sakius, pemungut cukai, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berani menanggalkan manusia lamanya dan menjadi manusia yang baru. Ia yang sebelumnya adalah pemungut cukai, orang yang selalu mengumpulkan harta kekayaan, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia berani berkata kepada Yesus, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, terjadi perubahan. Ya, ketika orang datang berjumpa dengan Yesus dan mau membuka hatinya. Ya, seperti Sakius ini. Maka Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Yesus tidak berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas orang ini. Tapi Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Saudara, ketika satu orang diselamatkan, maka kita percaya seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, juga akan memperoleh keselamatan. Tapi syaratnya, kita sendiri yang pertama-tama harus berubah. Harus berani menanggalkan jubah kita. Harus berani menanggalkan manusia lama kita. Sifat-sifat karakter lama kita. Dan menjadi manusia yang baru. Selanjutnya, Bartimius mengikuti Yesus. Meskipun Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi Bartimius bukannya pergi setelah ia dapat melihat, tetapi ia mengikuti Yesus. Mengapa dia tetap mengikuti Yesus? Padahal Yesus sudah katakan pergi, imanmu menyelamatkan engkau. Seharusnya Bartimius dengan sukacita pulang ke rumah, mungkin pesta, undang teman-teman, traktir teman-teman, berpesta karena sudah disembuhkan. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia justru mengikuti Yesus. Saudara, mengapa Bartimius tetap mengikuti Yesus? Karena dia bukan hanya ingin disembuhkan. Dia bukan hanya ingin agar dapat melihat. Tapi ia juga ingin agar orang-orang lain pun disembuhkan dan dapat melihat. Bartimius sadar bahwa ada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ada banyak orang yang belum melihat atau mengalami ketuhanan Yesus. Maka dia mau mengikuti Yesus agar semakin banyak orang juga disembuhkan. Semakin banyak orang juga dipulihkan dan dapat mengenal, mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah panggilan untuk kita semua. Untuk mengajak banyak orang bangkit, ya, berdiri untuk dapat menjumpai Yesus, mengenal Yesus.
Banyak orang yang sudah disembuhkan. Usahanya dipulihkan, tapi kembali jatuh dalam kehidupan yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan saudara atau memulihkan bisnis saudara atau keluarga saudara, tapi ia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan Bartimeus sadar bahwa masih banyak orang yang belum dapat melihat. Maka dia mau mengikuti Yesus untuk mewartakan Yesus, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan sungguh-sungguh berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu adalah kita punya Yesus yang penuh kuasa dan Maha Pengasih. Dan kita juga tahu di luar sana masih banyak orang yang masih buta dalam tanda petik. Maka kita perlu mengajak mereka untuk menemukan Yesus. Agar kita juga dapat berkata kepada mereka, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sebab mujizat Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, untuk mengakhiri renungan pada sore hari ini, saya mau mengajak saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan lagu ini. Ya. Bahwa Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan Lalu rata tetap. Mari kita renungkan lagu ini. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji dalam seluruh rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menepati. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada, jangan menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mari kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa dan maha pengasih. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, keadaan kami saat ini. Tuhan, seperti Bartimius, kami pun saat ini adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak dapat melihat akan masa depan kami. Tuhan, sudah sekian lama kami berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mengalami kehidupan yang begitu berat, hari lepas hari. Namun Tuhan, seperti Bartimius, kami juga mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami. Bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil, Tuhan. Maka dengan segala kerendahan hati, kami mau berseru kepadamu, Tuhan. Kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada kami. Tuhan, seperti Bartimius, kami pun tidak jemu-jemu mau berseru kepadamu. Tolonglah kami, Tuhan. Biarlah mujizat-Mu juga boleh terjadi. Seperti yang dialami oleh Bartimius. Tuhan, celikkanlah mata kami, agar kami dapat melihat masa depan kami. Tuhan, biarlah kami, Kau beri iman untuk sungguh-sungguh percaya bahwa meskipun masalah, meskipun persoalan, meskipun pandemi ini tetap ada, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai hidup kami, yang selalu menolong hidup kami. Maka Tuhan, kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami juga. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami semakin Kau perbaharui. Tolong kami Tuhan, untuk berani menanggalkan manusia lama kami. Menanggalkan jubah kami, identitas lama kami, manusia lama kami. Agar kami menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Agar semakin banyak orang yang berani datang kepadamu. Berani bangkit dari keterpurukan mereka. Dari keputusasaan mereka. Agar mereka juga mengalami kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Endi. Luar biasa firman hari ini ya. Bagaimana kita boleh dikuatkan seperti Bartimius. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita boleh merendahkan hati kita. Terus meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar kita. Dan kalau belum diberi, tetap kita harus sabar, rendah hati menunggu jawaban dari Tuhan. Baik, silakan ini. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya dengan Pak Endi. Boleh buka videonya dulu dong. Kita boleh saling kenalan, sapa-sapa. Yang dari banyak saya lihat dari Timur Leste. Pak Albino mungkin. Pak Albino. Ya, Bapak Ibu pasti pernah mengalami kasih Tuhan. Mari kita berbagi, sharing untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Mari, saya persilahkan. Silakan Pak Albino di unmute dulu, ya. Mungkin dari hostnya dulu kali. Dari host dulu mungkin. Dari host.
dari host. Kalau saya mungkin dari Saya deh. oh ya, Ya. silakan Pak Ya, Beni. ada peserta silakan. Ya, Pak Beni silakan. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam Pak Saya mau Beni. berbagi sharing sedikit mengenai kehidupan saya, orang tua saya. Orang tua saya itu dulunya belum mengenal Tuhan Yesus. Dia masih agama leluhur. Nah, lama kami doakan karena sisa satu orang tua saya yang belum mengenal Yesus, dan kebetulan orang tua saya, papa saya itu orang Katolik, tapi dia memang juga orang Katolik yang orang bilang dulu Katolik kapal selam. Jadi Natal dengan Paskah yang baru muncul di gereja. Nah, itu yang saya alami. Lama kami doakan orang tua kami. Ternyata penantiannya cukup panjang. Dan itu pun pada saat akhir-akhir hidupnya baru dia bisa menerima Tuhan juga. Yang saya alami betul-betul Tuhan punya ini tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai anak-anak Tuhan kita selalu berdoa. Yang terjadi orang tua saya waktu itu jatuh sakit. Terus kami minta doa dari gereja. Kebetulan ada pendoa yang datang doakan di rumah. Orang tua saya, mama saya kena stroke. Nah, pada saat dia kena stroke itu, dia entah bagaimana pada saat dia didoakan, dia mungkin merasa merasakan kasih Tuhan. Setelah habis dia didoakan gitu, dia minta, bisakah saya dibaptis? Jadi pada saat dibaptis gitu, kami sungguh bergembira karena dia minta sendiri, bukan kami yang ini. Karena kami tahu dulu setiap ada masalah itu, dia larinya ke kelenteng. Bawa persembahan, bawa buah, bawa apa gitu, pergi sembahyang. Terus masih pakai itu yang lempar-lempar, lihat gitu. Jadi di sini saya lihat Tuhan bekerja. Walaupun kita berdoa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kadang kita pikir, Tuhan tidak pernah jawab doa kami gitu. Tapi ternyata melalui sakitnya orang tua kami, di situ Tuhan jawab. Dia akhirnya mau terima Yesus, mau dibaptis, dan selama masa penyembuhan itu, waktu itu dia belum ke gereja, belum apa, masih terima sakramen komuni di rumah karena dia stroke waktu itu. Terus pada saat dia kuat, dia minta dibawa ke gereja. Waktu itu dia ke gereja, duduknya selalu paling depan, minta duduk yang paling depan. Mungkin dia mau dengar firman Tuhan kali lebih dekat. Pada saat itu dia mulai pulih, udah mulai sembuh. Pada saat dia sembuh, waktu dulu dia duduk di gereja paling depan itu, yang kami lihat dia nggak pernah bisa berlutut. Jadi pada saat dia sembuh dan dia bisa berlutut, kami bersuka cita karena dia luar biasa, dia sudah bisa berlutut. Walaupun mungkin dia belum mengerti benar bagaimana itu Tuhan, tapi dia merasakan. Karena saking dia merasakan gitu, tidak lama dia kena, sebelum dia kena serangan kedua, pernah dia katakan dia bermimpi, katanya. Dia ada ketemu seperti malaikat gitu. Jadi kami bilang, jangan sembarangan omong, Mak, nanti ini kan kita tidak tahu apa itu malaikat atau setan. Jadi dia cuma bermimpi gitu. Nggak lama dia kena serangan kedua. Serangan kedua gitu, ternyata baru kita sadari bahwa itu ternyata mungkin dia sudah tahu waktunya sudah tiba kali, karena dia sampai menyampaikan begitu bahwa dia sungguh luar biasa, dia rasakan penuh sukacita waktu dia lihat itu malaikat. Jadi kami bilang, wah ini mama sembarang ngomong ya, jangan sampai ini. Ternyata pada saat itu tidak lama, seminggu kemudian dia kena
serangan kedua stroke, padahal dia sudah sembuh, sudah bisa jalan, sudah bisa apa semua. Dan pada saat itu juga, kalau tidak salah itu seminggu sebelum dia stroke itu, pada saat dia ketemu malaikat itu, dia ke gereja, dia berlutut pertama kali di hadapan Tuhan, dia berlutut. Nah, pada saat itu juga tidak lama, seminggu dia sudah kena stroke yang kedua. Akhirnya di rumah sakit cuma 5 hari langsung dipanggil Tuhan. Ya, saya bersyukur bahwa ternyata di detik-detik terakhir orang tua kami ini ternyata mengalami keselamatan dari Tuhan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih sharing yang luar biasa Pak Beni. Ya seperti firman Tuhan katakan, seorang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan ya. Amin. Dan doa yang tidak putus-putus, tidak jemu-jemu, akhirnya juga menyelamatkan ya Papa tercinta. Apalagi diberi tanda ya sebelum ya dihantar dia ya pakai foreigner itu. Surganya diantar sama malaikat, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ada Pak. yang lain mungkin? Puji Tuhan. Terima kasih Bro Ben, sharingnya boleh menguatkan. Iya, Pak Albin kayaknya sudah buka mic ini, mau berbagi sedikit kasih Tuhan dalam kehidupan. Ya, saya mau berbagi sharing sedikit. Sama seperti tadi Pak Hendri Raharja mengatakan bahwa sebelum mengikuti SHDR, seperti yang tadi kehidupan kan memang sejak kecil dilahirkan, sejak kecil sudah dipermandikan. Sekolah di STK, sekolah Katolik, SMP Katolik, kemudian SPG Katolik. Tapi semuanya itu hanya seperti karena kewajiban saja. Sehingga kadang-kadang pada saat hari Minggu mau pergi ke gereja, tetapi kalau ada teman-teman yang mengajak untuk pergi memancing atau pergi ke hutan, akhirnya ke gerejanya tidak jadi. Nah, selama itu kehidupan itu macam kita di kehidupan lama. Setelah mengikuti SDR, kita mau ketagihan, mau bertemu Yesus setiap hari, ajak beberapa untuk mengikuti retret seperti beberapa ini saya ketemu juga di Atambua. Kami kan beberapa pergi mengikuti di Atambua. Saya pernah bertemu ini juga. Pergi mengikuti retret di Eva. Karena merasa bahwa setelah sadar itu ketagihan untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga sampai saat ini apabila tidak pergi ke gereja itu merasa tidak harus pergi. Tidak seperti dulu. Kalau dulu misalnya ada teman-teman mengajak untuk pergi ke pantai, pergi ke memancing, akhirnya tuannya di nomor 2. Tapi setelah mengikuti KDR dan mengikuti macam kita ketagihan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Dan saya mengajak beberapa teman, untuk mengikuti SHDR, juga seluruh keluarga mengikuti SHDR, sehingga sampai saat ini keluarga, anak-anak, semua masuk dalam kelompok karismatik ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Albino, puji Tuhan ya. Karena sudah menerima pencurahan Roh Kudus semakin menggairahkan semangat menggerejanya. Puji Tuhan. Amin, dan semoga apinya juga boleh membakar orang-orang sekitar, ya. Betul. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi satu ya yang boleh berbagi dari ada dari KL nih, Francisca Kolo. Halo, Siska. Atau siapa yang pernah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya boleh di-sharingkan, atau mungkin ada yang mau bertanya. Petrus mungkin.
Oh iya pas, berarti tidak ada yang mengalami kasih Tuhan ya. Ibu Vera mungkin Ibu Vera dari Makassar. Shalom, selamat malam semuanya. Terima Shalom. kasih Pak Selamat Endi malam. firmannya hari ini. Pak Endi tambah muda ini. Semakin Puji Tuhan. semakin menuju pensiun, semakin muda. Orang biasa pensiun. Bagaimana Pak Jimmy? Semakin muda Pak Rambut Endi semakin toh? putih. Bukan Iya betul, semakin semakin kayak muda. orang Jerman. Seperti orang Jerman. Ya, terima kasih Pak Endi firmannya, PD Palopo, para PD Palopo koordinatornya dan semua tim PD Palopo. Terima kasih undangannya malam hari ini. Yang saya mau bagi kepada teman-teman dengan firmannya Pak Endi tadi, betul kalau kita cuma setengah-setengah berharap pasti tidak akan mendapat. Harus full baru bisa mendapat apa yang kita minta. Seperti kalau saya mau minta sesuatu di Pak Jamie, tolong kirimkan roti, tapi hanya kirimkan roti ke Makassar, tapi tidak berharap penuh, setengah-setengah, pasti tidak dapat. Tapi kalau saya berusaha dengan punya keyakinan, pasti Pak Jim, pasti dengan berbagai cara, pasti roti itu akan datang di Makassar dengan di Pak Endi ya. Bagaimana Pak Jimmy? Yang penting kita percaya sepenuhnya. Kalau kita percaya sepenuhnya atas penyelenggaraan Tuhan di dalam diri kita, pasti kita akan diberikan yang terbaik. Memang kita kalau berdoa meminta itu pasti mau cepat, maunya kita cepat. Tapi kan seperti yang Pak Endi sampaikan tadi, Tuhan punya waktu yang terbaik. Mungkin hari ini dia bilang belum waktunya. Sama kalau buah kan, kalau belum waktunya dipetik, kita petik kan tidak bagus. Jadi itu, yang penting kita kuat di dalam Tuhan, iman kita berserah penuh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Itulah tadi dengan segala kerendahan hati berpasrah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan genapi permintaan-permintaan kita dan pada waktu yang tepat. Terima kasih. Puji Tuhan, Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vera. Dan saya tambahkan sebagai penutup dari saya melalui firman malam hari ini, saya merasa kayak Bartimeus. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau mau Bartimeus? Padahal kan Tuhan itu maha tahu. Sebelum saya keluar dari mulut pun Tuhan sudah tahu isi hatinya saya. Kenapa saya harus ngomong? Ternyata mungkin dari sini Tuhan butuh kita itu ngomong sama Dia. Walaupun Dia maha tahu, kita butuh Tuhan butuh kita memanggil Dia, kita menyampaikan isi hati kita kepada Dia. Itu yang saya tangkap dari firman hari ini, Pak Endi. Betul sekali. Terima kasih. Tuhan juga meminta kerendahan hati dari kita, ya, seperti Bartimeus. Ya, kadang-kadang ada banyak halangan-halangan, hambatan-hambatan, ya. Apalagi orang sekitar kita yang menjadi hambatan. Udah diam, nggak usah doa-doa, nggak usah minta-minta, ya. Seringkali kita juga terpengaruh oleh orang, oleh dunia. Ya. Akhirnya kita berhenti berharap, berhenti berdoa. Ya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang seperti Bartimeus, tetap gigih, ya. Terus tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Bahkan teriak lebih kencang lagi. Dan suatu ketika Yesus pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin.